berobat dulu, tapi dibayar. Coba saya jawab Bang sini Bang, terkait pertanyaannya donasi ya, tentang donasi ya. Pertanyaannya saya senang saya mau jawab. Gini teman-teman, saya panggilan favoritnya RD Law di RD Law Firm. Nama lengkap saya Raden Dadan Mariana, Sarjana Hukum, Master Profesional Konsultan. Kalau Master itu S2 saya berarti Amerika, Master Akademiknya Amerika. Jadi begini teman-teman, di sini saya bertugas bagaimana saya menjadi seorang konsultan hukum yang baik ya. Jadi konsultan itu bagaimana bisa memecahkan permasalahan dengan baik. Nah untuk teman-teman yang bertanya tentang donasi, pihak mereka mengklaim bahwa donasi tersebut sudah sah dengan regulasi hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 Junto 1320. Kita kaji 1338 itu memang betul tidak ternotulensi selama ada kesepakatan ya. Tapi di pasal 1320-nya mengatakan ketika perjanjian tersebut tidak ada tekanan. Mas Agus, ketika Mbak Nopi meminta mengembalikan uang, apakah ada unsur tekanan ke Mas Agus? Jelas kan? Ya udah pasti lah. Udah pasti. Kita kan pada ketakutan karena dia buat story-story. Makanya gitu. kalian jangan bertanya kenapa Agus melaporkan polisi. Ya, karena rasa sakit yang dia derita saat ini, ya. Tuh, terus tuh kan kemarin emang di Denny itu emang udah terakhir. Ya. Kenapa Agus bilang sama Mbak Nopi itu kejam? Bukan Agus masalah uang donasi itu mau diatur pun nama yayasan ya silakan. Cuman waktu di Denny itu udah dijelaskan jangan lagi untuk mengupload di media sosial tentang keluarga Agus, itu pun tentang Agus, tentang keluarga Agus, tapi dia tetap lakukan gitu. Makanya disitulah titik Agus tuh kok bisa kayak gini lagi gitu kan udah Betul. Perjanjian dari di terakhir di Densu itu jangan sampai posting-posting lagi tentang masalah keluarga Agus, tentang ngejelek-ngejelekin Agus begitu. Oke, begini. Ada suatu pemahaman dari saya. Ketika seseorang advokat menerima kuasa hukum dari masyarakat atau Pak Agus Salim sudah menguasakan kepada seorang advokat, maka hak hukum itu ada di seorang advokat. Catat, hak hukum itu ada di seorang advokat. Ini hari ini saya dapat klarifikasi, Nopi bersama lawyernya, Mas Agus Susadi, kan sudah ada lawyernya. Kalian 3 hari kemarin kita somasi. Jawabannya saya butuh jawaban, bukan klarifikasi. Ini malah menyampaikan kepada publik Agus susah dihubungi. Kan ada di situ tanda tangan Bang Farhad Abbas. Di situ ada nomor Bang Farhad Abbas. Jangan jadi alasan ya. Saya sudah bilang dan saya peringatkan kepada Nopi di media virtual ya. Saya dengan keluarga Agus mengedepankan nilai-nilai tabayun. Di tanggal 20 kita mendengar Deddy Sumargo dengan Nopi akan hadir. Saya senang teman-teman. Besoknya akan hadir guys. Sampai hari ini deadlock ya. Masa somasi tenggangnya udah 3 hari ya Mbak Lina ya. Udah selesai ya. Saya sudah memperingatkan kepada Nopi, Mbak Nopi, ayo kita baik-baik. Kita komunikasi dengan RD Law, dengan Bang Farhad Abbas yang bijaksana. Yuk kita berdamai seperti Mbak Lina bilang. Damainya itu bukan hanya di bibir gitu loh, dilaksanakan dengan baik. Kalau memang ini adalah perdamaian ini yang terbaik, ya. Tetapi dengan klarifikasi, dengan yang lain sebagainya. Mbak Nopi itu adalah orang yang tidak merasa dia menggiring opini sampai saat ini. Tapi mata masyarakat melihat, ya, bagaimana Agus tidak sakit hati. Sekarang beginilah, Mas Agus tidak akan bereaksi kalau tidak ada aksi. Setumpuk uang pun tidak akan menuruti rasa bangga hati Mas Agus ketika dirinya diinjak-injak harga dirinya. Mas Agus dulu masih kerja di kafe cari uang buat siapa? Buat Mas Agus dengan istri kan? Untuk melindungi harga diri istrinya. Jadi beliau punya prinsip setumpuk uang pun tidak akan menutupi rasa bangga ketika kehidupannya, lawyernya yang membela sekarang diinjak-injak, diserang martabatnya, ya, dengan penggiringan opini dan lain sebagainya. Saya sudah peringatkan sama Mbak Nopi, sekarang sudah banyak laporan kepada kami tentang Anda, ya, ABCD segala macam. Apa saya nggak tahu donasi Semeru? Apa tidak tahu supir angkot? Apa tidak tahu Anda berkonflik dengan dinas sosial? Berapa ODGJ yang dipermasalahkan? Berapa anak-anak yang dipermasalahkan? Perlu saya ungkap. Kalau seandainya Mbak Nopi mau berdamai, itu adalah cara-cara terbaik. Tapi kalau Mbak Nopi nggak berdamai, Mbak Nopi menghadapi masalah besar, ya. Anda yang selalu ingin menang sendiri, ya.
Nanti Anda saya akan mengajari dengan Mbak Lina dengan Bang Farhat Abbas di meja hijau. Ya. Sekarang Anda boleh berkelit, tapi di meja hijau itu ada nanti disumpah. Nah sekarang yang perlu pikirkan, pantas nggak orang seperti beliau, orang yang sedang sakit, jiwanya terancam, mentalnya terancam, diserang martabatnya. Saya tekankan kepada teman-teman ya, yang menyerang Mas Agus di media sosial itu bukan netizen, tapi hater, pembenci ya. Harus dibeda-bedakan mana netizen, mana pembenci. Kalau netizen dia punya netiquette posting, bagaimana dia memposting sesuatu hal yang baik di media sosial. Kalau tujuannya menganggap Mas Agus ini binatang, disiram lagi dengan duta ada yang bilang duta air keras lah segala macam. Apakah itu nilai Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia yang kalian ajarkan ya? Jadi kalian jangan pernah merasa bangga jadi orang-orang yang saat ini mempersekusi Mas Agus, mendiskreditkan Mas Agus ya. Kita pun punya beberapa netizen yang di situ Agus the real anjing ya. Itu saya kejar orangnya, orang NTT itu ya. Kita sudah konfirmasi kepada Polda setempat untuk memverifikasi siapa orang itu. Jangan kau bikin PT-PT di netizen sehingga kami tidak bisa memenjarakan kalian. Karena kita negara hukum.